Nah, ini ada foto after before pemasangan behel. Before-nya masih ada karang giginya. Nah, after-nya, lah kok tetap ada karang giginya. Hai, jumpa lagi di channel YouTube Ekor Togi, Broadcaster of Daily Awareness bersama saya Dr. Gigi Rifka Haris. Hari ini kita akan mengupas akun dari Bandung, yaitu @DieLashBDG atau bacanya DieLashBDG ya. Oke, DieLash Bandung by Dinda. Hai Dinda. Bandung Home Service, jadi bisa servis rumah segala nih, open course. Nah, kira-kira sejago apa nih kerjanya sampai berani membuka kursus? Soal jago nggak jago ya, veneer yang benar-benar bagus dari sisi bentuk, warna, dan ukuran bisa saja ditiru. Buktinya makin ke sini, beberapa pekerjaan tukang salon sulit dibedakan dengan pekerjaan dokter gigi. Tapi yang tidak bisa dibohongi adalah kapasitas pengetahuan mereka soal medis, terutama medis kedokteran gigi. Inilah yang membuat mereka tidak bisa memaksakan kompetensi dan legalitas. Jadi, mau apapun alasannya, tetap ilegal. Jadi buat kamu, hati-hati dalam memilih layanan kesehatan gigi. Yuk, kita review bareng-bareng pekerjaan si Dinda ini nih. Ada beberapa dokumentasi proses perawatan dan juga kegiatan kursusnya di sini nih. Dan bisa dibilang bahwa Dinda ini menyepelekan soal kaidah-kaidah medis. Ya bukan menyepelekan sih lebih tepatnya, tapi kapasitasnya ya memang segitu-gitunya aja. Sejatinya perawatan gigi tak hanya sekadar jika dianggap sekadar perawatan gigi dengan prosedur ala kadarnya menyimpan masalah yang berkadar-kadar. Nah, berikut adalah tindakan-tindakan yang ala kadarnya itu. Kita lihat di postingan pertama. Ada tindakan kursus veneer di lantai dan operatornya tidak mengenakan handscoon atau sarung tangan. Please, jangan percaya sama orang yang ketika mengerjakan gigimu, posisi dengkulnya sejajar dengan mulutmu. Jelas mereka ini modal dengkul doang sih. Sekadar berbaring, rupanya kesehatan gigi telah disepelekan sedemikian rupa. Asal berbaring dimanapun, kapanpun yang kamu mau. Itu tanda bahwa tindakan ini tanpa pengkajian apapun, dadakan tanpa didikan. Kamu berbaring, aku garapin. Memang sih cocok untuk segmen kaum rebahan yang sekali rebah bisa dapat veneer, behel, dan perawatan gigi yang lain. Tapi hati-hati, gigimu akan direbahkan juga. Oke, kita menuju ke postingan berikutnya ya. Postingan berikutnya masih kegiatan kursus veneer. Nah, lihat tangannya nih. Sudah tidak pakai sarung tangan dan sepertinya sedang merapikan dan membentuk veneernya secara langsung tanpa alat. Benar-benar veneer signature, khas dengan sentuhan jari jemarinya yang khas tidak bisa ditiru oleh orang lain. Sekadar menempel tanpa peduli sterilitas dari prosedurnya, alatnya, bahannya, dan tempat menunjukkan bahwa keamanan dan keselamatan bukan prioritas. Prinsipnya sih mereka mungkin pakai prinsip ini nih, bila sakit berlanjut hubungi dokter gigi saja. Oke, kita lanjut ke postingan berikutnya lagi nih. Ini perawatan keroyokan. Ada eyelash bareng veneer. Nah, rupanya perawatan kecantikan itu kurang afdol ya kalau nggak totalitas. One stop treatment sekali kunjungan dapat. Masalahnya adalah perawatan gigi seperti behel, bleaching, veneer, dan tindakan kedokteran gigi yang lain. Itu adalah tindakan medis. Tidak bisa dibarengin sama perawatan salon. Izinnya aja beda, satu izin salon, satu izin klinik. Karena perawatan medis perlu perhatian yang tidak bisa dibagi-bagi terkait dengan risiko medisnya, jadi harus benar-benar diawasi. Jadi jika hanya dirasa sekadar perawatan kecantikan semata, lalu mereka bisa multitasking. Dengan kemampuan medis nol besar, sama saja multitasking pakai spek kentang. Ya, nggak menghasilkan kehebatan apapun. Nah, lanjut ya ke postingan berikutnya nih. Nih ada gigi keropos dengan kebersihan yang kurang terjaga. Dan itu tuh gusinya sudah menggelembung sebesar itu. Tanda peradangan dari karang gigi atau plak yang tak terjaga kebersihannya. Dan gigi keroposnya itu bisa jadi karena perilaku sikat giginya juga sangat kurang diperhatikan. Jadi dari foto ini,
bisa kita ambil kesimpulan bahwa intinya adalah jika kamu tidak sempurna dalam membersihkan plak dan juga karang gigi, tidak dibersihkan secara teratur, yang rusak tidak hanya giginya aja, tapi gusinya juga ikut meradang. Diawali dengan kemerahan, dan kemudian mudah berdarah, hingga membesar seperti itu tuh. Jika peradangan itu diikuti oleh tulangnya, maka gigi bisa goyah. Kemudian oleh si tukang salon ini nih, rupanya hanya sekadar menutup tanpa merawat dan tanpa membersihkan giginya juga. Maka gusimu yang sudah sedemikian meradangnya ini nih akan makin meradang merah bersamaan dengan meradang marahnya orang sekitar akibat bau mulutmu yang pasti tulen itu. Meski di luar terlihat utuh, rapi, cantik, kerusakan gigi aslimu tetap berjalan dengan penuh kepastian. Yuk lanjut ke postingan berikutnya ya. Ini ada gigi dengan bekas tambalan yang sudah tidak rapi. Kemudian ada kebersihan giginya juga kurang terjaga. Kelihatan di situ. Gigi bawahnya keropos dan gusi bawahnya terlihat mulai bengkak ya. Jadi ada gusi di antara sela-sela gigi itu mulai membulat. Lalu di foto afternya sudah terpasang veneer putih dengan bentuk tak teraturnya. Nah, perilaku sekadar-sekadarnya ini oleh tukang salon ini nih, yang hanya sekadar menimbun tanpa membuka tambalan gigi yang lama dan membersihkan kariesnya, ya ibarat berak di celana lalu memakai celana baru tanpa melepas celana lamanya. Kalau hanya sekedar menimbun sih, kucing aja juga pandai menutup kotorannya. Nah, kita lihat nih postingan yang berikutnya nih. Postingan berikutnya ini ada, jika tadi kita sudah lihat bagaimana proses kursus veneernya. Sekarang kita lihat nih. Ini adalah hasil dari pekerjaan veneer murid kursusnya. Ya, sudah bisa ditebak sih, hanya sekedar putih. Tak peduli bentuk, ketebalan, dan teksturnya. Hasil murid kursus ini nih, ini sudah dianggap lulus dan layak jual. Ini menunjukkan level yang sama antara pengajar dan yang diajar. Sama-sama awam, sama-sama minta dihajar. Lanjut lagi ke postingan berikutnya. Nah, ini ada foto after before pemasangan behel. Before-nya masih ada karang giginya. Nah, after-nya, lah kok tetap ada karang giginya. Kemudian, ya artinya adalah sekadar bergaya, kebutuhan akan kesehatan diabaikan. Padahal kesehatan adalah prasyarat untuk segala gaya dalam hidupmu. Behel kok dibingkai karang gigi. Alih-alih mirip kerajinan, itu termasuk kemalasan. Nah lagi ya, kita akan nge-review lagi. Sepertinya ini yang akan kita review yang terakhir. Kita masuk ke postingan yang berikutnya. Nah, ada foto after before lagi. Itu before-nya ada bracket yang nggak lengkap di giginya. Bracket nyicil atau gimana nih konsepnya nih. Atau behel musim gugur ya, mulai berguguran. Rahang atas dan bawahnya ada tanda-tanda khas gigi yang tertarik behel, yaitu gigi belakangnya unjuk gigi di muka. Lalu foto afternya, gigi atas putih dan seolah rapi. Sedangkan gigi bawah nggak tampak sih apakah behel musim gugurnya itu masih ada atau enggak. Nah, veneer memang bisa membuat gigi seolah rapi dan lebih cerah. Memang itu fungsinya secara medis. Tapi berhubung veneer ini hanya melapisi permukaan luar gigi saja, artinya gigi aslinya masih berantakan. Di kasus ini sebenarnya veneer bukan solusi, karena percuma tampak rapi dari luar, tapi sejatinya gigitanmu yang asli tidak akan pernah harmonis. Gigi yang berantakan akibat behel setan harus diperbaiki dengan behel sultan. Karena sudah pasti harganya akan jauh lebih mahal ketimbang keputusanmu pasang behel di awal di tukang behel. Oke, mungkin itu dulu review dari Mindok. Keputusan membeli dan memakai jasa mereka, Mindok kembalikan ke kamu. Kesehatan itu semulia emas berkadar 24 karat, tapi bisa hancur dengan 1 kali karat oleh orang yang tidak memiliki kompetensi dan legalitas. Oke, tetap berwawasan dan waspada. Bye.